dilakukan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Dengan penuh ucapan syukur, pagi ini kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Ruach HaKodes yang ada bersama-sama dengan kami. Engkau akan terus ada bersama dengan kami dan Engkau akan melakukan perkara yang besar pagi ini. Karena itu, urapi hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan. Urapi juga setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama. Agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak dan kami patahkan dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi ke keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Dari awal ibadah saya merasakan Ruach HaKodes ada bersama dengan kita. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita pada hari ini. Sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, maka firman pada hari ini saya beri judul Turun untuk Menaikkan. Sebelumnya saya ucapkan Kak Sameak Hasafot 6 Sifan 5782. Hari ini merupakan perayaan Hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah satu di antara 7 perayaan yang diperintahkan Elohim untuk mengingat saat Mose naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torah dari Elohim. Dan itu dirayakan setiap tanggal 6 Sifan. Tahun ini tahun 5782 yang jatuh pada hari ini 5 Juni tahun 2022. Nah, di zaman Yehezkiel atau Yehezkiel, nubuatan tentang kejadian yang sama, yaitu bukti cinta kasih Tuhan kepada umatnya, dituliskan di dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-26 sampai 27. Di dalam kitab Indonesian Literal Translation katakan, Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru, dan aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hatimu, hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging. Ayat 27 katakan, Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku, dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ada sedikit perbedaan di dalam terjemahan kitab suci. Di dalam Yehezkiel 36 ayat yang ke-26, dari kitab terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan, Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi di dalam ayat ini terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan, ketika Ruach HaKodes turun maka dia akan memberikan hati yang taat. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab terjemahan dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru dan akan menaruh roh yang baru di dalam kamu, dan aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu, dan aku akan memberikan kepadamu hati daging.
Jadi ada sedikit perbedaan di sini, saudara-saudara. Kalau dari terjemahan Indonesian Literal Translation dikatakan akan memberikan hati daging. Tetapi di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan hati yang taat. Nah, untuk menentukan yang mana yang benar, yang mana yang tidak, maka saya ambil dari kitab Tenak, di dalam kitab Yekeskel 36 ayat yang ke-26 di sana berbunyi, Wanatati lakem lev kadas weruah hadasa eren bewir bekem wahasi roti et lev haeven mipsar kem wenatati lakem lev basar. Di sana menggunakan kata lev basar, lev itu hati, basar itu daging. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu turun kepada kita, maka dia akan memberikan hati yang seperti daging, lembut, tidak seperti batu yang keras. Dan ini akan membuat orang menjadi taat akan firman Tuhan. Hati yang lunak mau belajar kebenaran firman. Itu adalah roh Tuhan. Dan saya yakin dari akhir ibadah nanti pada saat saya selesai menyampaikan firman, tadi Roh Kudus katakan panggil jemaat untuk maju ke depan. Dan saya akan mengurapi mereka. Dan ini akan terrealisasi dan ketika Roh Kudus menjamah kita, maka hati yang keras itu akan berubah menjadi hati yang lembut, hati yang taat akan firman Tuhan. Dan apa yang ditulis di dalam kitab Yekeskel diulang kembali di dalam zaman Nabi Yoel. Disampaikan di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-28 sampai 29 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan sesudah itu akan terjadi, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan bernubuat, dan orang-orang tuamu akan memimpikan mimpi-mimpi, orang-orang mudamu akan melihat penglihatan-penglihatan. Ayat 29 dikatakan, dan juga atas para budak dan atas para hamba perempuan pada hari-hari itu aku akan mencurahkan rohku. Jadi nubuatan tentang bagaimana Ruach HaKodes akan dicurahkan pada akhir zaman itu ditulis selain di dalam kitab Yekeskel, juga ditulis di dalam kitab Yoel. Ini dua pribadi yang berbeda, tidak saling mengenal dan beda zaman. Tetapi mereka menubuatkan hal yang sama. Kemudian di dalam perjanjian baru, nubuatan kembali disampaikan di dalam kitab Kisah Para Rasul, di dalam Kisah 1 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Di dalam kitab Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ketika berkumpul bersama, dia memerintahkan kepada mereka agar tidak beranjak dari Yerusalem, tetapi menunggu janji Bapa yang telah kamu dengar daripadaku. Ayat 5 katakan, karena sesungguhnya Yohanan telah membaptis dalam air, tetapi kamu akan dibaptis dalam Ruach HaKodes atau Roh Kudus tidak beberapa hari lagi sesudah ini. Ini semua adalah bukti cinta kasih Bapa Yahweh kepada manusia. Ketika dia berfirman kepada manusia pada zaman para nabi, mereka tidak mendengarkan. Kemudian Yeshua sendiri yang tidak lain adalah Yahweh itu, dia turun ke bumi dalam wujud seperti manusia untuk berfirman kepada kita semuanya, kepada umat manusia. Tetapi ternyata Yeshua disalah artikan, manusia kok mengaku menjadi Tuhan. Orang tidak menyadari bahwa Yeshua itu bukan manusia, dia adalah Elohim, dia adalah Tuhan. Dan dia adalah Tuhan yang berwujud seperti manusia. Maka Yeshua ditolak, Yeshua dibunuh dengan disalib. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit.
Dia naik lagi ke Samayim, tetapi saking cintanya Tuhan kepada manusia, maka dia datang lagi ke bumi dalam wujud Ruach HaKodes atau Roh Kudus, yaitu roh yang bukan hanya berada di sekitar manusia, tetapi dia berdiam di dalam hati manusia. Itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim, Elohim yang berdiam di dalam kita, bukan di samping kanan kiri depan belakang atas bawah kita, tetapi di dalam hati kita. Dan itu menunjukkan cinta kasihnya Bapa Yahweh kepada kita semuanya. Dan nubuatan tergenapi sesuai dengan janji Bapa, sesuai nubuatan kita para nabi. Ada kejadian pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan di loteng Yerusalem, tepat perayaan hari Pentakosta. Jadi bukan hari Pentakosta itu hari pencurahan Ruach HaKodes, tetapi hari raya Pentakosta yang dirayakan oleh orang-orang Yahudi sebagai satu di antara 7 perintah Elohim. Ketika mereka sedang merayakan itu, maka Ruach HaKodes turun di tengah-tengah mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan ketika hari Pentakosta tiba, jadi mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta, saudara-saudara. Dengan seia sekata mereka semua terus berada bersama-sama karena mereka sedang menantikan janji Bapa Yahweh. Ayat 2, dan tiba-tiba datanglah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang yang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Ayat 3, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Ayat 4, dan mereka semua dipenuhi oleh Ruach HaKodes dan mulai berbicara dalam bahasa yang lain, seperti roh itu terus-menerus memberikannya kepada mereka untuk mengucapkannya. Jadi ketika mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta, tiba-tiba terdengar bunyi, kemudian di antara mereka melihat penglihatan, lidah-lidah api yang menjulur di antara mereka. Dan mereka yang memuji Tuhan tentu dalam bahasa Ibrani. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, mungkin kita katakan, Tuhan, aku memuji Engkau, aku meninggikan namamu, Engkau adalah Elohim yang baik. Tetapi yang keluar di mulut kita berbeda. Itulah yang disebut dengan bahasa lidah. Dan bahasa lidah itulah yang memberikan kekuatan ketika kita menghadapi permasalahan di dalam dunia ini. Jangan kita berpikir ketika menghadapi masalah, kita berpikir Tuhan ada atau tidak. Atau kita menganggap kita ini dilupakan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, Tuhan tahu permasalahan kehidupan kita lebih daripada kita tahu masalah kita. Karena itu tidak usah khawatir. Yang penting adalah undang Dia pada hari ini, pagi ini, untuk nubuatan itu kembali terulang untuk kita menerima anugerah daripada Tuhan. Jadi maknanya apa? Yahweh turun ke bumi menggantikan Yeshua yang ditolak sebagai bukti cinta kasihnya kepada manusia. Meskipun sudah ditolak, tetapi tetap Tuhan mencintai dalam wujud Ruach HaKodes untuk menyertai saudara dan saya. Dan itulah yang disebut dengan Immanuel, Imuna Anaknu Elohim. Di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Yeshua HaMashiach tetap sama kemarin dan hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara percaya nubuatan kitab suci akan tergenapi pada hari ini untuk kita? Dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan dari awal ibadah pada pagi hari ini
saya merasakan bagaimana Ruach HaKodes sudah ada di tengah-tengah kita. Karena itu jangan menyaksikan. Saya punya Satanic Bible atau Alkitabnya gereja setan. Ketika saya membaca di sana, satu ungkapan kesimpulan yang bisa saya ambil adalah setan itu sangat gampang dipanggil. Lah kalau setan saja gampang dipanggil, Ruach HaKodes lebih lagi sangat gampang dipanggil. Karena beliau sangat mencintai dan mengasihi kita. Sementara kalau setan mudah dipanggil untuk menguasai kita, untuk menyetir kehidupan kita dalam kehidupan yang penuh dengan keterpurukan. Tetapi Roh Yahweh membawa kita untuk menaikkan sesuatu. Ketika orang merayakan hari raya Pentakosta, Ruach HaKodes turun. Turun untuk apa? Untuk menaikkan. Menaikkan apa? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang jelas dia turun ke dalam hati manusia untuk menaikkan iman. Itu yang pertama. Ada orang yang jadi Kristen bertahun-tahun tetapi tidak pernah naik-naik imannya. Dari dulu begitu-begitu saja. Suruh doa ya tidak bisa. Imannya juga tidak ada. Ke gereja hanya sebatas agamawi saja. Karena kebiasaan setiap minggu harus ke gereja. Nah, kalau Ruach HaKodes turun ke hati manusia, maka dia akan menaikkan iman. Siapa sih yang bisa mengubah hati manusia? Saya, bisakah mengubah hati saudara? Tidak bisa. Yang mampu mengubah hati manusia, Ruach HaKodes. Kita melihat siapa Kepa atau Petrus. Dia sudah menyangkali Yeshua. Dia menjadi pengecut, pecundang. Tetapi ketika Ruach HaKodes turun di dalam kehidupannya, dia menjadi seorang yang pemberani. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya. Dan saat ini Tuhan mau mengubah hatimu. Sebelum mengubah masalah saudara. Baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah keterpurukan di dalam kehidupan, segala masalah apapun. Tetapi itu bukan hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah mengubah hatimu. Kalau hatimu bisa diubah, masalah ekonomi, masalah keluarga, itu hal yang kecil, saudara-saudara. Semua gampang di hadapan Tuhan. Bukankah dunia beserta dengan segala isinya, alam jagat raya dengan segala fenomenanya, Bapa Yahweh yang menciptakannya. Kalau hanya mengubah hati kita, kecil yang jadi masalahnya, mau tidak kita diubah oleh Tuhan. Karena saya tidak bisa mengubah hati saudara. Yang mampu mengubah hati saudara adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Ruach HaKodes turun, dia akan menaikkan konsep pemikiran kita. Berpikir logis dan tidak egosentris. Jika berpikir tentang iman, tentu saja yang dimaksud adalah iman yang logis. Saya akan buka di dalam Roma 12 ayat yang ketiga dari Indonesian Literal Translation. Di sana dikatakan, sebab melalui anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang yang ada di antara kamu, agar tidak berpikir di atas yang seharusnya dipikirkan, melainkan agar benar-benar berpikir jernih, sebagaimana Elohim telah membagikan ukuran iman kepada tiap-tiap orang. Jadi ayat ini mengungkapkan bukan berarti kita tidak punya pikiran, saudara-saudara. Bukan itu, tetapi bukan iman yang membabi buta. Iman yang membabi buta itu yang seperti apa? Misalkan saudara ingin berhasil di bidang ekonomi. Karena setiap orang kalau berbicara soal keberhasilan, berbicara soal kesuksesan, selalu yang dijadikan ukuran apa? Jumlah banyak sedikitnya harta atau uang. Nah, yang dimaksud dengan
Iman yang tidak membabi buta adalah kita ingin berhasil secara ekonomi, tetapi hidup kita malas. Kita imani saya akan menjadi orang yang memiliki uang banyak. Itu iman yang membabi buta, saudara-saudara. Iman yang tidak membabi buta adalah kita bekerja dengan semaksimal mungkin. Kalaupun hasilnya tidak maksimal, no problem. Ada waktunya Tuhan akan membuat apa yang menjadi pekerjaan kita maksimal. Jadi jangan mengukur bagaimana Tuhan melakukan karya di dalam hidup kita. Memang di dalam dunia sekarang ini, kejujuran itu sudah langka, barang yang sulit didapatkan. Kenapa? Karena orang katakan kalau zaman sekarang kita jujur, kita akan kujur. Tetapi saya katakan bahwa kalau kita jujur, kita akan mujur dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Ini sangat berbeda konsepnya. Karena dengan pertolongan Ruach HaKodes, janji firman akan tergenapi. Kenapa? Karena Bapak Yahweh pernah memberikan janji di dalam kitab Yirmiyahu pasal 29 ayat 11 sampai 12 dari Indonesian Literal Translation katakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Jadi rancangan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan, bukan rancangan kecelakaan, bahkan rancangan damai sejahtera. Kalau orang damai sejahtera, dia kekurangan uang atau tidak? Tidak, karena hidupnya bisa damai. Walaupun ada orang yang ketika kekurangan uang, justru di situ dia mendapatkan damai dan bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi kebanyakan ketika seseorang lapar, dia tidak akan bisa merasakan damai sejahtera. Ini satu realitas, saudara-saudara. Tetapi jangan kita berpikir, kalau saya percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, hidup saya pasti makmur secara keuangan. Jangan berpikir itu. Tetapi yang harus ada di dalam pikiran kita apa? Carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dimaksud semuanya? Apa saja yang menjadi kebutuhan hidup kita. Cuman yang sering kali terjadi kan yang kita minta bukan apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi apa yang menjadi keinginan kita. Keinginan manusia itu macam-macam. Walaupun tidak dibutuhkan, Tuhan akan memberikan yang dibutuhkan. Orang yang berhasil, orang yang sejahtera, bukan berarti dia yang pegang uang ratusan juta atau miliaran rupiah, bukan itu. Tetapi ketika meminta sesuatu, apa yang menjadi permohonannya terkabul, itu adalah orang yang berhasil. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, di sini ayatnya mengatakan, maka kamu akan memanggilku dan kamu akan datang dan berdoa kepadaku, dan aku akan mendengarkan kamu. Kita ingat adanya satu hukum, yaitu hukum tabur tuai. Petani yang rajin dan petani yang malas itu akan bisa dibedakan pada saat panen. Ada petani yang malas, dia tidak pernah ngurusi pertaniannya. Pada saat panen, petani yang rajin juga panen, masing-masing panen. Hasil yang dihasilkannya yang berbeda. Oleh karena itulah maka Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Ketika Yeshua memanggil murid-muridnya, murid-muridnya sedang apa? Sedang tidur atau sedang memperbaiki jala? Sedang memperbaiki jala, sedang melakukan aktivitas. Ayat firman Tuhan katakan, lihatlah burung-burung di udara, bukan burung-burung di dalam sangkar. Artinya ketika kita mau berusaha, Tuhan yang akan memaksimalkan.
Meskipun hasilnya yang kita lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi atau apa yang kita harapkan. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Simeon, kalau kita bekerja seharusnya bisa mendapatkan sekian misalkan, ya. Kita sudah berusaha maksimal tetapi dapatnya hanya sekian. Tidak usah menggerutu. Kenapa? Karena Tuhan benci manusia yang menggerutu. Walaupun kita dapatnya sekian, waktunya akan tiba, Tuhan akan memberikan bukan hanya sekian, bahkan lebih-lebih lagi. Karena Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada manusia. Itulah kehebatan Tuhan kita. Apakah saya pernah berpikir kalau gereja kita seperti ini? Dan saya katakan bukan hanya seperti ini, bahkan akan lebih-lebih dari seperti ini. Yang saya lakukan apa? Saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya menyiapkan firman dengan sungguh-sungguh. Saya membuat YouTube dengan sungguh-sungguh untuk membuat orang yang tidak mengenal kebenaran bisa mengenal kebenaran. Kalaupun hasilnya tidak maksimal, saya tidak mau pusing dengan hasil. Yang saya pusingkan adalah bagaimana saya melakukan aktivitas secara maksimal. Saya yakin walaupun sekarang mungkin mendapatkannya hanya sekian, tetapi waktunya akan tiba Tuhan akan membuat bukan hanya sekian, tetapi sekian. Bisa dipahami saudara-saudara. Itu bukan hanya untuk menstimulasi otak kita, no. Tetapi itu janji firman. Dan Tuhan tidak pernah berdusta akan janjinya. Yang ketiga, ketika Ruach HaKodes turun, untuk apa? Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, ketika dia turun, dia akan memberikan kuasa, menaikkan kekuatan kita. Di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 dari Indonesian Literal Translation katakan, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Ruach HaKodes datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku, baik di Yerusalem maupun di seluruh Yehuda atau Yudea dan Somron atau Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, termasuk mengalahkan kuasa keterpurukan. Ada orang yang hidupnya terus terpuruk siang dan malam. Kenapa? Yang jelas orang ini pasti jauh dari Tuhan. Yang kedua, karena ada kutuk-kutuk tertentu yang menguasai hidupnya. Nah, ketika Ruach HaKodes turun menguasai orang itu, maka semua kutuk itu akan tercabut. Kutuk kemelaratan, kutuk keterpurukan, semua akan dihilangkan oleh Tuhan dan akan dijadikan masa depan yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Itu yang ketiga. Yang keempat, ketika Ruach HaKodes turun, dia turun untuk membuat hati yang taat firman sesuai dengan kitab Yekeskel tadi. Kita tahu siapa Kepa yang sudah menyangkali Yesua hidupnya diubahkan. Dia dari kehidupan yang menjadi seorang pengecut. Ketika ada hamba seorang perempuan mengatakan, oh ini orang ini yang sama dengan dia itu. Tadi saya lihat dia bersama-sama. Kepa atau Petrus katakan apa? Oh tidak, aku tidak mengenal dia. Apa yang engkau katakan aku tidak tahu. Artinya apa? Dia menyangkali Yesua HaMasiah. Kenapa? Karena dia takut mati. Jadi Kepa menjadi pecundang dan dia menjadi pengecut. Tetapi ketika Ruach HaKodes turun di dalam kehidupannya, maka hidupnya diubah menjadi pahlawan iman. Yang tadinya penakut menjadi pemberani karena kebenaran, bukan berani karena pembenaran diri sendiri. Saya tunjukkan beberapa ayatnya. Yang pertama di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-15 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan pada hari-hari itu Kepa atau Petrus sambil berdiri di tengah para murid, kerumunan orang itu terdiri atas kira-kira 120 nama-namanya. Dia berkata, jadi Kepa yang tadinya penakut, dia berdiri di antara 120 orang untuk menyampaikan kebenaran. Bahkan di dalam Kisah Rasul 2
ayat yang ke-38 dikatakan, dan Kepa menjawab kepada mereka, bertobatlah dan biarlah masing-masing kamu dibaptiskan atas nama Yeshua HaMasyiah untuk penghapusan dosa, dan kamu akan menerima karunia Ruach HaKodes. Dia begitu berani menyatakan kebenaran, padahal sebelum Ruach HaKodes menguasai hidupnya, dia menjadi pecundang, menjadi orang yang penakut. Ditunjuk sama hamba perempuan saja dia takut gemetaran, tidak mau mengakui Yeshua sebagai gurunya. Satu ayat lagi yang terakhir, di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 dikatakan, kemudian sesungguhnya mereka yang menyambut gembira perkataan itu, mereka dibaptiskan, dan pada hari itu kira-kira 3.000 jiwa telah ditambahkan. Bayangkan saudara-saudara, 3.000 jiwa dimenangkan. Ketika hari raya Pentakosta untuk mengingat turunnya Torah di Gunung Sinai, ada 3.000 jiwa mati karena mereka menyembah kepada patung lembu tuangan. Tetapi ketika Ruach HaKodes turun di dalam loh hati manusia, maka 3.000 orang diselamatkan. Oleh karena itulah maka sekali lagi saya ingatkan, pada hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dan dia ingin menaikkan kehidupan saudara. Setan dalam Satanic Bible mudah diundang. Pagi ini kita mengundang untuk mengurapi kita semuanya. Tuhan mau kita jadi pemenang, bukan jadi pecundang atau pengecut. Akhiri kehidupan saudara yang penuh dengan kekalahan dan menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Jangan saudara hidup penuh dengan keterpurukan bertahun-tahun, puluhan tahun tidak berubah. Hidup dalam keterpurukan terus-menerus. Sekarang waktunya kehidupan kita berubah. Saya sudah sering kali katakan agama tidak menyelamatkan. Gereja tidak menyelamatkan, termasuk gereja ini juga tidak menyelamatkan. Tetapi pada hari ini Ruach HaKodes akan menyelamatkan saudara untuk mengubah kehidupan saudara menjadi hidup yang penuh dengan kemenangan. Mari kita tundukkan kepala. Kita menaikkan pujian haleluya 12 kali. Pada saat saudara memuji, puji dia dengan sungguh-sungguh keluar dari dasar hatimu yang paling dalam. Dan izinkan Ruach HaKodes ada di tengah-tengah kita dan menjamah hidupmu. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya, dia akan memberkati kehidupan saudara. Haleluya, 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 haleluya. Musik saja yang memuji Tuhan dengan lembut. Haleluya. Saudara, tutup matamu, karena ketika engkau membuka mata, apa yang engkau lihat akan mempengaruhi hidupmu. Tutup mata jasmani saudara, buka mata rohani saudara. Rasakan Ruach HaKodes ada di tengah-tengah kita. Pada hari ini Ruach HaKodes akan mengubah kehidupanmu. Tidak usah malu apabila engkau merasa hidupku penuh dengan keterpurukan, hidupku penuh dengan kekalahan. Selama ini aku menjadi pecundang, aku menjadi pengecut.
tetapi aku mau menjadi pemenang. Kalau saudara menghendaki seperti itu, perhatikan dan dengar dengan baik-baik. Ruach HaKodes ada di tengah-tengah kita, dan dia akan menjamah hidupmu. Jangan membuka mata saudara apabila firman ini masuk di dalam kehidupanmu dan engkau ingin berubah menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berhasil. Apa yang menjadi kerinduan isi hatimu terkabul tanpa membuang-buang waktu. Silakan saudara keluar dari tempat duduk dan maju ke depan. Tidak usah menunggu siapapun. Kita menaikkan pujian haleluya 12 kali. Dan saudara yang digerakkan hatinya oleh Ruach HaKodes untuk engkau hidup penuh dengan kemenangan, silakan maju ke depan. Haleluya. 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 Saya minta saudara jangan ikut-ikutan. Tetapi kalau saudara ingin hidupmu diubahkan oleh Tuhan, hari inilah hari Tuhan akan mengubah hidupmu. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku. Haleluya. Jangan ikut-ikutan, tetapi saudara dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati hidupmu. Akhiri hidupmu yang penuh dengan kekalahan. Sekaranglah waktunya hidup penuh dengan kemenangan. Saya minta Pak Simeon, Pak Pendeta Irawan untuk bisa maju ke depan dan bantu mendoakan. Dia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku. Terus puji dia. Dalam nama Yesus Hamasiah. Sama dalam nama Yesus Hamasiah. Keajaiban Tuhan dinyatakan dalam kehidupan. Saudara-saudara, kita imani bahwa hari ini merupakan hari terakhir saudara hidup di dalam keterpurukan. Hari ini merupakan hari terakhir di mana saudara menjadi pecundang. Karena hari ini adalah hari kemenangan bagi kita semuanya. Dan itu bukan karena faktor psikologis, tetapi satu realitas Ruach HaKodes yang akan mengubah hidup kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengubah hati kita. Kalau hati kita berubah, buktikan ucapan saya, Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu menggenapi janjinya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini Bapa, di dalam ibadah Syafuot, di mana kami merayakan Hari Raya Pentakosta. Ruach HaKodes turun di tengah-tengah kami, dan hari ini merupakan hari kemenangan bagi kami semuanya.
Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan tatangan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Dan sepulang kami dari tempat ini, kami pulang bukan sebagai orang yang penuh dengan kekalahan, tetapi kami pulang dengan penuh kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh jemaat yang sudah hadir, baik yang hadir di ruangan ini, maupun yang ada di rumah masing-masing. Melalui YouTube streaming, Engkau memberkati supaya hari ini merupakan hari yang penuh kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Dan ketika sampai di rumah kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh wa yishmerka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panau alecha wikunecha. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panau alecha wa yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Abi saudara.